coba lihat suasananya. Tuh. Kiri, kiri, kiri. Tuh. Anginnya nganjuk itu kota angin. Nah, kita lanjutkan reviewnya ya. Dari part 1, kita lanjut ke lantai 2. Nah, sebelum naik ke lantai 2, pasti kita melewati yang namanya tangga. Nah, ini saya sering lihat itu di grup komunitas, di Facebook itu. Masalah tangga itu juga, cukup menjadi masalah tersendiri. Jadi, kalau Anda mau membangun lantai 2, posisi tangga, itu pastikan sebisa mungkin itu senyaman kaki Anda melangkah. Nah, biasanya pattern standar yang biasa dipakai untuk tapak kaki, itu ukurannya paling aman memang 30. Jadi biasanya ringnya pakai 26 sampai 30 untuk tapak kaki area pijakan ya. Terus ketinggian itu biasanya memakai ukuran 15 sampai ke 20. Itu cukup enak ya, cukup nyaman dipakai ketika menaiki tangga. Nah, sebisanya kalau Anda mau membangun rumah lantai 2, itu tukang sudah dikasih tahu. Karena saya sering lihat kejadian, karena pasrah ke tukangnya, dan kebetulan, ya mohon maaf sekali, tukangnya belum pengalaman, sehingga penataan tangganya itu juga menjadi masalah bagi pemilik rumah. Terlalu tinggi lah, terlalu itulah, seperti itu. Nah, sebisa mungkin komunikasikan dengan tim yang mengerjakan rumah Anda. Nah, terus tangga, ini saya suka sih. Tangga itu, kalau bisa itu memang sedikit kasar. Alasannya kenapa ya? Kalau buat anak kecil juga nanti bisa, tingkat keamanannya juga aman. Jadi nggak terlalu licin, begitu. Nah, ini kebetulan saya menggunakan yang motif kayu, dan banyak banget di pasaran model-model seperti ini. Dan biasanya juga ada keramik khusus untuk tangga. Terus untuk pegangan tangan, ini warna putih, ini saya menggunakan besi kotak, warna putih, menyesuaikan dari konsepnya, hitam dan putih. Oke, saya masuk. Nah, terus ini nih, bagian ini biasanya juga jadi masalah. Saya itu pernah lihat rumah, itu daerah sininya itu jadi begini. Nah, dia harus turun begini. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi pas posisi ini biasanya orang-orang nyebutnya bordes. Itu cukup aman untuk posisi pada bagian lantai 2-nya. Nah, begitu ya. Oke, kita masuk. Sini nih. Saya tuh suka kalau di sini. Bawaannya pengen berendam aja. Ini ada bathtub. Bathtub ini juga ada mesin pemanasnya. Nah, mesin pemanas itu ada 2 jenis. Pemanas air ini mesinnya ada 2 jenis. Mesin yang pakai listrik, ini langsung dicolok listrik. Jadi pemanasnya itu menggunakan pemanas listrik. Dan satu lagi itu menggunakan LPG. Nah, kalau listrik, ini, saya akan naik. Nah, ini adalah daerah pengamannya. Ini istilahnya sikring. Dan ini itu MLD, saya lupa penyebutannya. Yang jelas, ini sudah didesain sangat-sangat aman. Jadi Anda yang berpikiran takut soal listrik seperti ini, sebenarnya dari pabrikannya, apalagi merek-merek terkenal, itu sudah mendesain bahwa ini ketika ada lompatan arus yang berbeda yang membuat konslet, dia langsung mati otomatis. Begitu. Ini bathtub. Ruangannya itu hampir sama dengan kamar mandi, tapi ini lebih pendek. Ini pas lah, karena ukuran bathtub kan juga pasti segini. Jadi buat yang capek dari kerjaan, dari itu langsung berendam di sini, enak tuh. Ini pakai air panas, air dingin, begitu.
Terus karena ini kamar mandi itu berada di lantai 2 ya, yang biasanya perlu dipertimbangkan lagi adalah sebelum memasang keramik, kita lakukan uji coba dulu apakah daerah itu ngerembes atau tidak. Jadi bisa dikasih air. Nah, biasanya kita kasih waterproofing juga untuk campuran daerah kamar mandinya agar tidak terjadi rembesan di bawah. Kalau rembesan bawahnya daerah kamar mandi sih nggak masalah, tapi kalau itu daerah ruang tamu atau apa itu kan akan jadi masalah. Gitu. Oke, terus untuk dinding ini full semuanya request pemilik rumah. Biasanya kita pakai standarnya 1,6 meter. Nah, ini motifnya bata, juga ada kayak motif marble. Memang suka yang ada marble-marblenya. Ada wastafel, wastafelnya keren. Dan juga ini kaca, cermin. Nah, kita sudah berada di lantai 2 dari kamar mandi tadi. Jadi kamar mandinya di sini. Ini area bebasnya. Ini ditempatkan meja, saya pemilik rumah, ini memang kebutuhannya bisa untuk ruang keluarga juga. Jadi bisa buat santai, buat ngobrol sama keluarga, ya bersenda gurau. Ketika aktivitas jenuh bisa di sini. Ini konsep rumahnya itu los, jadi tanpa ada sekatan. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Agar furniturnya itu penataannya juga enak. Nah, lihat, tampilannya putih, bersih, sama hitam, ada kecenderungan coklat. Sudah, keren. Lantai ini menggunakan keramik, menggunakan granit, ukuran 60 kali 60, hampir sama dengan yang di lantai bawah, yang di part 1. Kalau yang belum lihat di part 1, bisa lihat di part 1-nya ya, ada di kolom deskripsi. Ini itu motifnya marble, granit ukuran 60 kali 60. Nah, dari granit ini sampai posisi plafon ini sekitar 3,5 meter ketinggiannya. Plafon masih menggunakan plafon gipsum. Nah, ini juga nggak terlalu banyak dimotif, jadi flat lurus gitu aja. Kesannya juga nggak terlalu rame, simple. Namanya juga minimalis. Lampu ini kita menggunakan downlight, lampu yang tanam. Temboknya juga cukup halus pengerjanya. Coba cek. Tuh, dari sisi kelihatan ya. Ini catnya juga warna putih white, bagus. Dari sini ada satu ruangan favorit yang juga bisa digunakan, padahal masih satu ruangan. Ini tempat santai juga, ditempatkan TV, dan ini ada sound system. Padahal ini tempatnya pemilik rumah semua, bukan milik kami. Kami hanya developer yang membangunkan rumahnya. Dan konsep ini benar-benar mengacu dari keinginan dari konsumen. Nah, di Alkausar seperti itu. Jadi konsep rumahnya itu kita mendesainkan sebelum membangun rumah. Itu benar-benar kita coba mengakomodir kebutuhan pemilik rumahnya. Tapi tentu banyak keinginan juga akan berpengaruh pada banyaknya pengeluaran. Nambah. Ada TV, juga ada hiasan kecil. Cakep. Ada satu pintu lagi yang terhubung ke luar. Dan ini coba lihat suasananya. Tuh. Kiri. Tuh. Anginnya ngajuk itu kota angin. Tuh, santai, bisa santai di sini sambil lihat sawah. Ini kalau orang kota main ke tempat kami, bawahnya nggak mau pulang ini. Jadi bisa melepaskan penat, gitu. Bisa bercengkrama nanti dengan para Pak Tani yang menghasilkan padi, beras. Ini balkon atas itu yang area sini sampai sana itu sekitar 3,5. Yang ini balkon yang ini atasnya carport. Nah, ini atas dari carport. Jadi kita cor semua dan bisa difungsikan untuk balkon. Nah, untuk atap kita mainkan ini besi, kanopi, sudah terplafon. Terus untuk menambah kesan minimalisnya juga kita pasangkan ini nih. Ini saya suka mainan froster.
roster banyak di toko. Biasanya satu piece ini mulai dari harga yang kalau yang ukuran 8 cm itu 12.000 sampai yang ukuran 10 cm itu ada yang harganya sekitar 15.000 sampai 18.000. Kita amankan dengan railing pagar biar santai. Terus ini nih, bunga-bunga ini saya suka nih. Ini sejuk banget. Untuk keramik, sorry, saya bolak-balik nyebutnya kok keramik. Ini granit ini. Ini granit ini juga luxury kelihatannya. Ini ukuran 60 kali 60, 60 kali 60 mengkilap. Keren banget. Coba lihat suasananya itu loh. Nah, gimana? Anda tertarik? Nah, kebetulan saat ini unit kita sudah habis. Tapi insya Allah kalau ada rezeki kita mau buka lagi, ada pengembangan perluasan. Anginnya. Nah, bagi teman-teman yang mau investasi atau memilih properti, bisa ngubungi nanti tim kami. Nanti saya cantumkan di deskripsi juga. Dengan konsep perumahan Al-Kausar itu tanpa bank. Jadi kita benar-benar tanpa menggunakan bank, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa biaya administrasi. Jadi harganya flat selama 5 tahun. Tapi ya gitu syaratnya, DP separuh atau 50% dari angka rumah itu. Kira-kira itu review dari saya. Ikuti terus ya perkembangan dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.